balik lagi di video learning journal episode ke-11 apa ke-12 gitu ya. Soalnya kan pertemuan ke-8 itu kita nggak ada video learning journal karena kita itu UTS, dan UTS-nya itu suruh bikin berita atau artikel yang dipost di sosial media. Jadi di pertemuan yang UTS itu nggak ada learning journal, kita cuma tanda tangan buat UTS aja. Jadi kayaknya ke-11 apa ke-12 gitu ya ini. Nah, di sini aku mau ngasih tahu kalau di hari Selasa kemarin itu kita diskusi tentang TOR atau Term of Reference. Yaitu diskusinya ini dari kelompok 2 ya, penulisan berita dan artikel. Nah, kelompok 2 ini judul diskusinya itu, judul makalahnya tentang strategi penyusunan TOR peliputan untuk berita dan artikel di media massa. Nah, latar belakangnya dulu ya aku kasih tahu, yaitu TOR atau Term of Reference adalah dokumen perencanaan peliputan yang membantu wartawan bekerja secara sistematis dan akurat. TOR mencakup latar belakang, tujuan, metode, dan jadwal peliputan. Nah, sayangnya banyak mahasiswa yang belum memahami pentingnya TOR dalam praktik jurnalistik. Nah, di sini jelasin definisi TOR sampai ke langkah-langkahnya. Pertama, definisi TOR dalam konteks media massa adalah dokumen perencanaan yang memuat landasan, tujuan, struktur proyek, serta perjanjian jadwal terkait peliputan atau penulisan artikelnya. Dalam konteks media massa, TOR berfungsi sebagai panduan kerja peliputan berita agar produksi konten berjalan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Nah, lalu ada TOR biasanya disusun oleh tim redaksi dan berisi informasi seperti latar belakang, tujuan, visi proyek, serta data narasumber. TOR juga membantu wartawan dalam liputan mendalam dengan menyediakan kontak narasumber dan panduan peliputan. Nah, di TOR ini juga tetap ada unsur 5W1H, yaitu what, why, who, when, where, how. Nah, tadi kan udah definisi, sekarang selanjutnya ke manfaat ya. Manfaat TOR dalam meliput berita dan artikel di media massa adalah membantu menetapkan tujuan yang jelas, mengelola ekspektasi redaksi dan pembaca, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses jurnalistik. Dalam demikian, TOR memastikan kualitas, konsistensi, dan integritas konten yang dihasilkan sehingga meningkatkan kepercayaan publik kepada media massa. Nah, manfaat TOR dalam peliputan ini ada 4 poin. Yang pertama, menentukan fokus dan tujuan, menghindari kesalahpahaman, meningkatkan efisiensi dan alat evaluasi dan monitoring. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah dalam menyusun TOR di media massa. Nah, di sini ada 10 poin. Nah, yang pertama ada topik, yaitu menentukan tema besar liputan yang jelas, singkat, dan mencerminkan inti masalah. Yang kedua ada latar belakang. Latar belakang ini menjelaskan inti masalah secara ringkas agar tim yang tidak mengikuti rapat perencanaan tetap memahami konsepnya. Nah, yang ketiga ada angle atau sudut pandang. Memilih satu sudut pandang yang relevan agar fokus dan sesuai dengan urgensi, konteks zaman, atau ciri khas media. Selanjutnya ada pembagian tulisan. Pembagian tulisan ini mengatur alokasi sumber daya dan waktu, terutama jika liputan membutuhkan laporan mendalam dengan pembagian yang terstruktur. Selanjutnya kelima itu ada narasumber. Memilih narasumber berdasarkan kompetensi dan relevansi dengan topik, mulai dari pelaku, korban, saksi mata, hingga pengamat. Nah, yang keenam ada daftar pertanyaan. Menyiapkan pertanyaan yang terfokus untuk menggali informasi dan mendapatkan kutipan langsung dari narasumber. Selanjutnya ada data dan dokumen, yaitu mengumpulkan data pendukung sejak awal seperti clipping, buku, atau dokumen relevan untuk memperkuat tulisan. Yang kedelapan ada ada observasi. Melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk menggambarkan suasana secara nyata, terutama pada media cetak, radio, ataupun TV. 9. Rancangan foto dan grafis. Merencanakan elemen visual seperti foto, suara, dan grafis agar sinkron dengan tulisan dan narasi. Yang ke-10 atau poin terakhir itu ada deadline, yaitu menentukan batas waktu pengerjaan agar semua pihak mengikuti alur kerja dan menjaga ketepatan waktu publikasi. Jadi nggak mundur gitu, waktunya tepat ya dalam publikasi. Terus yang terakhir itu ada kesimpulan. Nah, kesimpulan dari diskusi ini adalah TOR, Term of Reference, merupakan dokumen penting yang memberikan panduan terstruktur dalam peliputan berita dan penulisan artikel, sehingga prosesnya lebih terarah, efisien, dan sesuai standar etika jurnalistik. Yang kedua, TOR memiliki peran
krusial dalam mengatur waktu, mencegah kesalahan, dan meningkatkan efisiensi pengumpulan informasi serta penulisan, sehingga liputan lebih berkualitas dan kredibel. Nah, yang ketiga atau yang terakhir adalah TOR yang terstruktur, membantu jurnalis dalam merancang, menjalankan, dan menilai peliputan secara efektif, serta meningkatkan koordinasi dan tim dan konsistensi informasi yang disampaikan. Nah, segitu aja dulu video Learning Journal episode kali ini. Terima kasih udah nonton. Bye!